Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Baja Najmina, NIM terakhir 149. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai persona. Persona adalah topeng atau wajah yang ditampilkan oleh seseorang kepada dunia untuk memberikan kesan kepribadian tertentu pada sekitar atau menyembunyikan sifat asli orang tersebut dari dunia. Lanjut, individu merupakan manusia sebagai keseluruhan dan tidak dapat dibagikan melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Sedangkan person yaitu berasal dari kata persona yang berarti topeng yang menunjukkan kesadaran tentang perasaan dan martabat manusia yang ada hubungannya dengan orang lain. Selanjutnya, manusia sebagai persona. Ada 3 pandangan yang terkait manusia sebagai persona. Yang pertama, pandangan ontologis, yaitu pandangan ini tertekan manusia sebagai pribadi diletakkan pada rasionalitas dan individualitas, yaitu manusia dilihat dari sebagai makhluk yang rasional dan bersifat individu. Yang kedua, pendekatan psikologis, yaitu pendekatan ini meletakkan manusia pada kondisi psikis atau pada aminus atau jiwa. Yang ketiga, pandangan dialogis, yaitu mengaitkan pribadi manusia dengan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Pribadi setiap manusia terbentuk pada realisasi jiwa dan badan, realisasi individu dengan masyarakat, dan juga sebaliknya. Terus yang C, nilai-nilai absolut pribadi. Seseorang pribadi belum tentu berkepribadian. Orang itu bisa disebut berkepribadian jika berhasil merealisasikan diri sesuai dengan panggilan kodrati sebagai person. Semakin manusia menuju pada diri yang sejati, semakin ia berkepribadian, yaitu menjadi orang dewasa. Manusia menjadi orang yang autentik, kewenangan, tidak berdasarkan pada kedudukan, bersifat fleksibel. Terus lanjut, elemen-elemen manusia sebagai person. Manusia tidak hanya dipahami sebagai individu, melainkan sebagai person. Sifat individual berarti ia sebagai ada yang dapat dibedakan dengan ada yang lain dari satu jenis yang sama. Akan tetapi, lebih dari itu ia merupakan person. Sekurang-kurangnya terdapat 3 alasan untuk ini, yakni pertama, manusia sebagai persona pertama-tama karena dirinya self atau hadir pada diri sendiri, yang artinya self menunjukkan bahwa manusia berbeda dengan ada yang lain karena kesadarannya. Kesadaran ini berakar pada kemampuan intelektual dan kehendaknya. Berkat kesadaran diri ini, manusia sebagai persona mampu hadir di dalam dan pada dirinya sendiri, atau exist in self and for in self. Kedua, manusia sebagai person karena ia memiliki kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri atau self-determination. Yang terakhir, personalitas manusia juga dicirikan oleh kemandiriannya, oleh autonominya atau self-existence. Orang akan menggunakan sifat aslinya, yaitu pada saat dia berada dalam lingkungan yang nyaman. Orang akan membuka topengnya kapanpun dan dimanapun yang dia mau. Person juga belum menunjuk pada topeng, melainkan pada makna yang ada di baliknya, yaitu jati diri. Sifat individualitas, yaitu manusia sebagai makhluk berhak atas milik pribadi sendiri dan disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Manusia adalah individu dan juga persona, sedangkan hewan hanya sebagai individu. Individu tidak bisa bercampur dengan tangan dengan perkembangannya dan hanya bertumbuh, sedangkan persona manusia itu bertumbuh dengan fisik dan mampu sadar dengan diri sendiri dan mampu berpikir. Perasaan juga bisa mempengaruhi persona. Ketika sedang sedih, maka wajah kita akan mengkerut. Persona tidak dapat dipisahkan dengan komunikasi. Makin intens komunikasi tersebut, makin intens pengalaman sesama manusia sebagai persona. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.